Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema penuntun hari ini adalah bersaksi. Firman Tuhan kita ambil dari Markus 5 ayat yang ke-19. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Saudaraku, sebelum Yesus naik ke surga, Ia meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saudaraku, setelah kuasa Roh Kudus turun di hari Pentakosta, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kisah 2 ayat yang ke-4. Sejak saat itu para murid Yesus mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Mereka tidak lagi takut atau ragu, melainkan dengan penuh dengan keberanian bersaksi tentang Kristus kepada siapapun yang dijumpainya dan melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Saudaraku, menjadi saksi Kristus adalah tugas setiap orang percaya tanpa terkecuali. Bersaksi berarti memberi kesaksian atas apa yang dialami, dilihat, dan dirasakannya secara pribadi. Bukan menceritakan pengalaman orang lain. Tuhan Yesus pernah menyampaikan perihal seseorang yang telah disembuhkan secara ajaib dari kuasa setan yang telah menguasainya sekian lama. Bahkan membuatnya tidak normal. Ia berada di kuburan siang malam dan berteriak-teriak sambil memukul-mukul badannya dengan batu. Setelah disembuhkan dan dipulihkan, orang itu rindu untuk mengikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan melarangnya dan menganjurkan dia untuk pulang ke rumah dan bersaksi kepada orang-orang di kampungnya. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Markus 5 ayat 20. Saudara, sudahkah kita bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Ataukah kita enggan bersaksi karena menyadari bahwa kehidupan kita sendiri belum bisa menjadi kesaksian bagi orang lain? Setiap kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan, disembuhkan dari sakit, dipulihkan rumah tangganya, dan sebagainya. Inilah yang harus kita saksikan kepada orang lain. Jadi tugas kita hanya bersaksi, sedangkan yang membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus. Jangan tunda waktu menceritakan kebaikan Tuhan atas kita kepada orang-orang lain. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan mengajar kami untuk kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami menjadi terang dan garam dan bersaksi atas segala kebaikan Tuhan sepanjang hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.